Halo guys, welcome back to my channel. My name Arya, bersama gua Arya. Di video kali ini gua mau ngebahas spesifikasi kamera lagi, yaitu kamera Canon EOS RP. Tapi sebelum itu intro dulu. Oke, gua mau ngebahas kamera dari Canon yang mirrorless dan memiliki sensor full frame, yang pastinya harganya cukup terjangkau untuk speknya. Dan kamera ini tuh mirip-mirip kayak Canon EOS R, cuman ini lebih murah lagi atau lebih budgetnya, dan yang pastinya masih tergolong cukup nyaman lah ya guys ya untuk fitur-fiturnya. Dan seperti biasa, kalau kalian tertarik dengan teknologi fotografi dan videografi ataupun yang berkaitan dengan teknologi fotografi dan videografi, gak usah ragu untuk subscribe channel ini dan like serta nyalakan tombol loncengnya, karena channel ini membahas seputar teknologi fotografi dan videografi. Dan tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita ke pembahasannya. Oke, kamera ini tuh dirilis pada tahun 2019, jadi masih cukup muda lah ya guys ya. Dan kamera ini tuh membawa fitur-fitur yang cukup lumayan untuk di tahun 2019 rilisannya. Dan sekarang kan tahun 2023, jadi masih 4 tahunan lah, sekitar 4 tahunan. Jadi ya masih cukup worth it lah ya guys ya. Kalau kan EOS R itu kan 2018. Kalau ini lebih muda lagi, 1 tahun lagi, lebih muda 1 tahun ya guys ya, 2019. Setelah itu kamera ini tuh membawa sensor full frame. Jadi Canon EOS RP ini membawa sensor full frame. Jadi bukan APS-C ya guys ya, ini tuh full frame, jadi lebih lebar lagi. Setelah itu resolusi fotonya itu 26 megapiksel. Jadi lumayan lah untuk kalian para fotografer ataupun yang wedding gitu, moto wedding gitu ya guys ya. Dan setelah itu resolusi videonya itu bisa di 4K 24 fps. Jadi kamera ini tuh 4K ya guys ya, bisa mendukung 4K, resolusi 4K cuman di 24 fps, dan itu pun nge-crop ya guys ya. Jadi sayang banget ya guys ya, dan itu kelemahannya tuh nge-crop ya. Masih mending 24 fps kalau dibuat film-film gitu ya guys ya, tapi ini tuh nge-crop ya guys ya, sayang banget. Setelah itu di Full HD atau 1080p dia itu bisa di 60 fps. Jadi kalau mau buat slow-mo dikit-dikit gitu ya bisa lah di Full HD atau 1080p. Dan dia itu mendukung image format RAW, jadi dia itu bisa di RAW image formatnya. Oke, kamera Canon EOS RP ini memiliki shutter speed sebesar 1/8000. Jadi ini udah maksimalnya yaitu 1/8000. Jadi ya masih mending lah ya guys ya. Jadi kalau kalian mau moto yang objek bergerak gitu, kayak olahraga, kayak MotoGP atau yang lainnya, pokoknya yang objek bergerak, biasanya kan kalau kalian mau moto itu biasanya kan hewan-hewan gitu kayak burung gitu ya guys ya. Jadi ini cocok banget buat kalian karena shutter speednya ini di 1/8000, jadi bisa menangkap gambar objek yang sedang bergerak gitu ya guys ya. Setelah itu kecepatan shutternya ini di 5 fps, yang 5 fps lah ya guys ya, ya lumayan lah di 5 fps. Setelah itu kalau kalian itu suka ngevlogging, suka ngevlog atau para vlogger gitu ya guys ya, atau yang membutuhkan layar flip di kameranya, kamera ini tuh cocok banget buat kalian karena kamera ini tuh mempunyai layar flip 360 derajat variangle ya guys ya. Jadi ini lumayan lah, cocok banget buat kalian. Jadi ini membantu banget buat kalian ya guys ya, para vlogger gitu kan biasanya membutuhkan layar gitu ya guys ya, untuk melihat apakah udah kerekam atau apakah apa gitu gambarnya bagus atau enggak, apa yang ada yang error gitu ya guys ya. Karena kalau vlogger gitu kan membutuhkan seperti itu ya guys ya. Dan ukuran layarnya ini di 3 inci ya guys ya, jadi lumayan lah, standar kamera gitu ya guys ya, 3 inci layarnya.
Dan kamera Canon EOS RP ini memiliki ISO sebesar 100 sampai 40.000 ISO-nya ya guys ya. Jadi ini cocok banget buat kalian kalau misalkan kalian itu para fotografer atau yang suka moto-moto pas di malam hari ya guys ya, karena ISO-nya ini bisa sampai 40.000 ya guys ya. Jadi kalau buat malam hari ini tuh cocok banget ya guys ya. Dan kalau gua saranin sih buat kalian kalau mau moto di malam hari gitu ya guys ya, ya pokoknya yang pakai ISO gitu ya guys ya. Kalian itu kalau pakai ISO itu yang standar aja ya guys ya. Kalau udah terang ya jangan dipaksain lebih terang lagi, karena nanti bakalan terjadi noise ya guys ya. Setelah itu ada fitur 2 pixel autofocus. Jadi fitur 2 pixel autofocus ini memiliki 4779 titik fokus. Jadi ini lebih banyak ya guys ya. Setelah itu kecepatan fokusnya itu di 0,5 detik. Jadi cepet banget ya guys ya kecepatan fokusnya. Oke, Canon EOS RP ini menurut gua dimensinya itu cukup compact ya guys ya. Ya kayak biasa standar kamera, tapi menurut gua itu cukup compact ya guys ya. Entah kalau menurut kalian, tapi menurut gua itu cukup compact di dimensi 132,5 kali 85,0 kali 70,0 mm. Jadi menurut gua itu tuh cukup compact ya guys ya. Dan beratnya ini di 485 gram ya guys ya. Kalau sebelumnya itu kan gua review Canon EOS R6 itu di 600 graman, tapi kalau Canon EOS RP ini di 485 gram. Dan Canon EOS RP ini membawa prosesor Digit 8 ya guys ya. Dan setelah itu fitur Canon EOS RP ini mempunyai fitur WiFi dan Live View. Jadi udah ada WiFi nya, jadi kalian tuh bisa nge-transfer file dari kamera itu langsung ke handphone, itu bisa dengan fitur WiFi. Dan kita udah nge-review spesifikasi dari bodinya ya guys ya. Setelah itu kita bakalan nge-review spesifikasi dari lensanya. Nah, lensa kamera Canon EOS RP ini mempunyai lensa kit RF 24 sampai 105 mm, focal length 4 sampai 7 is STM. Dan itulah spesifikasi dari kamera Canon EOS RP. Kalau menurut gua sih kamera ini worth it ya guys ya. Jadi kamera ini tuh worth it banget buat kalian. Dan jika kalian tertarik untuk membelinya, kamera ini dibanderol mulai dari Rp19.499.000 ya guys ya. Dan jangan lupa like, subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.